Kamu nurut. Kamu jangan ngeyel. Hah? Kamu tanda tanganan aja nih. Bagian kamu hanya sedikit. Karena bapak kamu udah tidak ada. Ibu tega ya telah menimbu aku ya. Ibu nyuruh keluar saya di pekerjaan saya yang enak dan menyanyikan saya untuk jadi pegawai negeri. Tapi kenyataannya apa? Saya jadi tukang sampah. Mas, saya meminta uang dulu sama anak saya, Mas. Saya belum bisa bayar utang, Mas. Tolong saya, Mas. Saya kasih 1 minggu, Ibu. Kalau seandainya Ibu tidak bayar utang, keluarga Ibu saya habis. Mas, jangan diapa-apain, Mas. Mas, jangan apa-apain anak saya. Jangan apa-apain. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mas Sulis. Assalamualaikum. Dan pemirsa, tadi di awal kita sudah lihat bersama itu adalah beberapa cuplikan reka adegan mengenai kasus yang menimpa Mas Sulis. Dan saat ini Mas Sulis akan bercerita. Mas Sulis bisa langsung cerita ke kita. Mas Sulis punya permasalahan hidup seperti apa? Terima kasih Mas. Saya dari kecil umur 6 tahun tinggal sama orang tua saya. Saya diasuh sama nenek saya. Ditinggal maksudnya Tinggal pergi. mereka berdua pergi atau berpisah? Pergi aja. Artinya tidak tanggung jawab, tidak mau ngerawat. Iya. Mas Sulis begitu dititipkan ke nenek. Nenek saya. Dari ayah apa dari ibu? Dari ibu. Dari ibu. Terus Setelah saya umur 6 tahun, saya kan tinggal sama nenek saya. Saya diasuh sama nenek saya. Terus saya besar sama nenek saya sendiri. besar sama nenek sendiri. Oke. Terus kemudian selama tinggal sama nenek ada kejadian apa sehingga Mas Sulis ingin bercerita di Tawakal? Saya ingin menceritakan saja, saya tinggal sama nenek saya tinggal sama keluarga dari almarhum bapak saya. Bapak saya meninggal. Artinya berarti ibunya Mas Sulis nggak mau merawat Mas Sulis ya? Pergi. Iya, tak tahu kemana dia. Tak ada kabar. Nggak ada kabar. Pada saat itu nggak ada kabar sama sekali. Pak Ustadz, ini kita juga belum tahu alasannya apa. Tapi Mas Sulis ini dari kecil sudah ditinggal sama ibunya. Iya. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, ibunya udah nggak tanggung jawab sama anak-anak. Nanti di mata agama seperti apa nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita mendapatkan kisah dari Mas Sulis ini yang sejak kecil cukup prihatin kalau saya melihatnya, karena seharusnya akan di hadis Nabi dijelaskan begini. Jadi kewajiban orang tua kepada anak, yang pertama memberikan nama yang baik, yang kedua adalah merawat, membina, membesarkannya. Ketika sudah usia dewasa, waktunya menikah, dinikahkan. Itu diantara 3. Ada di hadis lain ada yang menjelaskan ada 6 tugas pokok orang tua dan lain-lain. Tapi kalau kita sarikan di sana, nah, yang paling pokok adalah orang tua adalah tanggung jawab bagaimana membesarkan dan mengantarkan anak-anak ini menjadi kelak menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi apa yang dialami oleh Mas Sulis, oleh orang tuanya ternyata ditelantarkan. Kalau kita menggunakan istilah kan gitu. Telantarkan kemana? Artinya tidak dibina, tetapi kemudian dititipkan. Kalau di kasus-kasus yang dahulu, kasus sejarah misalkan itu biasa dalam mana begini. Orang tuanya memang baik-baik, nggak ada persoalan dengan anaknya, tapi kemudian untuk menjaga silaturahim kepada neneknya, kepada kakeknya, biasanya di antara 4 bersaudara atau bersaudara, nanti 1 ya yang ikut bersama kakek supaya silaturahim, itu lain persoalannya. Itu tanggung jawabnya tetap, orangnya tuannya tetap setiap bulan sekali, 2 bulan sekali mengontrol, itu kan yang beda. Tapi yang dialami oleh Mas Sulis ini kan
sama sekali Mas Sulis kan tidak mendapatkan tadi itu. Nah, bagaimana hukumnya? Tentu hukumnya orang tua yang menelantarkan anak, yang mengabaikan tanggung jawab asasinya sebagai orang tua, tentu ini di mata Allah ya berdosa. Karena segala sesuatu yang dia mengkhianati amanah yang telah Allah berikan, maka berarti ya berdosa. Apalagi anak ini adalah merupakan titipan amanah dari Allah yang nanti kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Bagaimana kau membesarkan anakmu, bagaimana kau melakukan pendidikan anakmu, bagaimana kau memberikan makan pada anakmu, itu adalah bagian dari tanggung jawab orang tua pada anak dalam pandangan agama. Nah, baik Mas Sulis, kemudian tinggal berdua aja sama nenek. Tidak, Om. Saya tinggal sama keluarga-keluarganya dari almarhum bapak saya, adik-adiknya bapak. Saya di Berarti neneknya dari bukan dari ibu, dari bapak? dari bapak. Oh, nenek dari bapak. Tinggal sama saudara-saudaranya bapak yang tinggal. Terus kemudian bagaimana di situ selama tinggal di situ mendapatkan kasih sayang? Setelah saya Dibutuhkan kan? setelah saya sudah beranjak SMA, ributlah itu. Lalu ada cobaan dan musibah. Jadi saudara-saudara bapak ini meributkan harta rumah nenek. Mau dijual. Neneknya berarti sudah Meninggal. sudah meninggal. Tapi saya menolak. Karena saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa gitu kan. Kata mereka, anak kecil tahu apa sih? Ya, kan? Ya saya dimarah-marahin. Gitu. Saya diem aja udah. Sulis, kita semua sudah sepakat bahwasannya rumah ini mau kita jual. Sekarang kamu tanda tanganin surat ini. Tapi Om, kalau rumah ini jual aku tinggal di mana, Om? Itu terserah kamu. Kamu mau tinggal di mana? Udah tanda tanganin aja di sini, ikutin kata om kamu. Udah buruan tanda tangan. Tolong, Om. Tanganin. Aku tinggal di mana ntar, Om? Kamu nurut. Kamu jangan ngeyel. Hah? Kamu tanda tanganin aja nih. Bagian kamu hanya sedikit. Karena bapak kamu udah sadar. Sekarang kamu beresin barang-barang kamu. Dan kamu keluar dari rumah ini. Karena minggu depan yang mau beli rumah ini. Jangan membereskan barang-barang. Jadi gini, Mas Sulis menolak rumah itu dijual. Sementara paman sama bibinya Mas Sulis meminta untuk dijual. Terus kemudian ada ribut di situ. Sampai sejauh apa sih, seperti apa sih keributan yang terjadi di sana? Akhirnya rumah itu dijual, jadi Akhirnya berhasil dijual. akhirnya jadi dijual. Saya kan anak kecil, saya nggak tahu apa-apa. Karena saya juga punya ada masukan dari kawan, karena saya ahli waris almarhum bapak saya. Harusnya tuh rata itu warisan itu dibagi, Pak. Mohon izin pencerahannya, Pak. Oke, nah Pak Ustadz, Mas Sulis merasa punya bagian di situ, Pak Ustadz. Iya, Tapi- waris. Ya, tapi paman sama bibinya tidak ngasih ya? Bagi sedikit. Bagian sedikit. Oke, mungkin yang mau ditanya sama Mas Sulis adalah sebenarnya hitung-hitungannya bagaimana, karena ini kan jatuhnya cucu Pak Ustadz ya? Iya, Anak ahli waris. dari orang tuanya. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, jadi begini, nanti Mas Sulis secara detail bisa baca di surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu mulai ayat 11 sampai terus itu bicara mengenai warisan. Tapi intinya begini, siapakah furudul muqaddarah? Siapakah kelompok-kelompok yang mendapatkan ketentuan ahli warisan atau harta pusaka itu? Yaitu yang punya pertalian darah dengan si mayit, orang yang sudah meninggalkan tadi. Kalau ini yang meninggalkan kakeknya Mas Sulis, berarti siapa? Berarti yang mendapatkan itu adalah suami dari nenek. Suami dari nenek, dari Umi kan meninggal dia. Maka berarti anak-anaknya. Tinggal nanti anak pun dibedakan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat bagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian bagi seorang laki-laki itu adalah 2 kali bagian dari perempuan. Berarti kalau laki-laki dapat dua, maka perempuan adalah dapat 1. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat separuhnya. Jadi ini adalah separuhnya. Inilah yang sering kemudian memunculkan pertanyaan, wah Islam nggak adil, dia lupa melihat satu bagian. Jadi kalau laki-laki menikah dengan pihak laki-laki, laki-lakinya tadi dapat warisan dari bapaknya, dari orang tuanya dapat 2, perempuannya dapat 1. Kalau menikah berarti 3 kan, sama kan? Adiknya laki-laki tadi perempuan misalkan, loh kok saya dapat 1, menikahlah dengan pihak yang
laki-laki di luar sana dapat warisan dari orang tuanya 2, digabung 3, sama-sama 3. Jadi melihatnya jangan satu aspek tapi yang lainnya. Lah, kalau kaitan di sana itu kemudian begini, memang ada begini. Jadi Mas Sulis sekarang itu tidak bisa misalkan menyatakan saya dapat warisan, bukan, tapi Mas Sulis itu memperjuangkan ayahnya karena Mas Sulis itu namanya mahjub, terhalang oleh siapa? Oleh amun, oleh pamannya. Pamannya apa? Ibnun, anak langsung dari neneknya tadi itu gitu loh. Lah, berarti pamannya tadi itu dapat 2, bibinya itu dapat 1, ayahnya dapat 2. Lah, cuman kan menjadi di kalangan para ulama kan terjadi istilah. Bagaimana kalau pembagiannya itu ketika mayit itu ibunya itu meninggal belakangan setelah anaknya sudah duluan, dapat apa tidak? Ada yang menyatakan nggak dapat, ada yang menyatakan dapat. Tapi ada jumhur ulama yang menyatakan udah dibagi tetap, karena ini adalah bagian dari anaknya tadi itu. Tinggal nanti ini anaknya adalah mendapatkan bagian dalam konten di sini, karena membaginya dari awal. Jadi Mas Sulis ini adalah bagian dari ayah, bukan bagiannya Mas Sulis. Mas Sulis nggak dapat gitu. Jadi bagian dari ayah yang dapat itu adalah saudara-saudara dari ayahnya. Siapa itu ayahnya Mas Sulis? Berapa orang? Mohon maaf Mas Sulis. 4 laki, perempuannya berapa? Perempuannya 2. Perempuan 1 dengan perempuan 2 berbeda lagi pembagiannya gitu loh. Jadi begitulah indahnya Al-Quran membagi. Jadi kalau perempuannya 1 dapat misalkan di paruhnya tadi, perempuan 2, maka 2/3 menjadi lebih besar lagi gitu loh. Itulah adalah pembagian yang begitu indah dalam konteks itu di sana. Lah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang yang meninggalkan pembagian warisan itu, yaitu misalkan dari bagiannya keluarganya Mas Sulis, ayahnya tadi kemudian dia dikasih, tentu berdosa besar. Dan harus diingat para saudara-saudaraku, kalau harta pusaka, harta warisan ini tidak dibagi sebagaimana mestinya, orang yang berhak menerimanya dan kemudian ada yang terzalimi, hati-hatilah, kadang harta pusaka ini tidak menjadikan keberkahan, tapi justru memicu konflik antar persaudaraan menjadi terputus. Ustadz, itu kan masing-masing sudah memiliki jatahnya masing-masing. Memiliki jatahnya masing-masing. Artinya, tapi kalau ketika misalnya nih Pak Ustadz, satu keluarga mereka berkomitmen, oke, kita deal bagi rata, itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Jadi begini maksudnya. Saudara-saudaraku, kata dia, ini kalau dibagi, ini kan perempuan misalkan perempuan 2, ini laki-lakinya 3 misalkan. Udah, kami laki-laki ini kan dapat 2, kalian yang perempuan kan dapat 1. Tapi kami merelakan, ini kita bagi rata saja, tidak ada persoalan. Yang penting yang sudah mendapatkan bagian laki-laki tadi itu merelakan. Tapi yang tidak dibolehkan tuh, pokoknya kita bagi rata saja, suka tidak suka, sepakat, nggak bisa. Jadi harus pada kesepakatan. Bahkan di banyak praktek daerah misalkan, adikku yang perempuan, saya bersama abangmu yang sana mendapatkan bagian. Tapi kami alhamdulillah Allah sudah berikan rezeki, aku merelakan, biarlah kamu bagi untuk berdua yang perempuan. Ini tentu mulia gitu loh. Inilah namanya kearifan-kearifan, tapi fondasi dasar adalah pembagian yang terkait dengan agama tadi. Artinya kalau berdasarkan keterangan Pak Ustadz, Mas Sulis masih ada punya hak ya Pak Ustadz? Iya, dari ayahnya. Dari ayah. Oke, nah kemudian setelah rumah itu dijual, Mas Sulis tinggal di mana? Saya ngontrak. Ngontrak Sendiri. Ya. Sudah bekerja? Sudah. Nah. Di perusahaan swasta. Perusahaan swasta. Terus kemudian setelah ngontrak, ada kejadian apa yang Mas Sulis mau ceritain ke kita? Saya nggak tahu tuh, ibu saya tiba-tiba datang ke kontrakan saya. Nggak tahu tuh. Tahu dari mana dia? Taunya dari mana? Saya nggak ngerti. Nggak nanya ke ibu, nggak nanya. Tiba-tiba dia datang. Terus kemudian Mas Sulis responnya gimana? Ya, saya menyambut dengan baik. Gitu ya. Akhirnya ibu menawarkan kerjaan saya di pegawai negeri. Saya terima tawaran dengan ibu saya, karena kan saya percaya ibu kandung sendiri loh. Jadi ibu datang ke situ nawarkan Mas Sulis untuk daftar menjadi pegawai negeri. Kemudian diterima. Iya, saya diiming-iming sama ibu. Saya kerja selama 6 bulan, berjalan sembari nungguin SK. Tapi nyatanya tidak ada pencerahan dari kantor pegawai negeri. Pencerahan itu maksudnya gini, SK-nya. Oh, Mas Sulis tapi sudah bekerja di situ, cuma SK-nya tidak turun. Oke, artinya mengut-mengutin sampah dulu gitu. Maksudnya pekerjaannya di situ ngapain? Mengut-mengutin sampah. Mengutin sampah. Nah, pada saat itu Mas Sulis bertanya kenapa SK-nya nggak turun? Atau? Setelah itu saya lagi mengutin sampah, ketemu sama ibu. Ya kan, saya nanyakan dengan ibu saya. Ya. Saya begini nanyakan dengan baik, ternyata ibu saya langsung pergi, langsung lari meninggal saya. Semakin dari situ saya makin benci sama ibu saya. Jadi benci, jadi merasa ditipu sama ibu. Iya.
sini, Nak? Nak, cerita sama Ibu, Nak. Kamu ngapain di sini? Ibu tega ya telah menipu aku ya. Ibu nyuruh keluar saya di pekerjaan saya yang enak dan menjanjikan saya untuk jadi pegawai negeri. Tapi kenyataannya apa? Saya jadi tukang sampah. Sulis, Ibu nggak jahat sama kamu. Lis, angkat, Lis. Iya bang. Ibu ya. Enggak, Sulis. Sulis. Sangat kejam ibu jadi. Iya bang. Sulis. Astagfirullahaladzim. Saya jauh udah bertahun-tahun, bahkan bisa dibilang belasan tahun nggak nemuin anaknya. Tiba-tiba begitu ketemu anaknya ditawarkan kerja. Nah, anaknya merasa ditipu nih Pak Ustadz sama ibunya. Bagaimana nih Pak Ustadz? Begini Mas Jules, saya tidak tahu persis ya ibunya yang menipu atau ibunya yang tertipu. Karena kita nggak tahu ini. Bisa saja mungkin ada orang menawarkan, Bu, itu Mas Jules suruh aja daftar ke PNS, ini ada penerimaan ini. Tapi mungkin ada orang yang usil kemudian tapi nanti ngasih uang terima kasih, entah apalah, pokoknya pendek kata seperti semacam itulah. Mas Sulis mau lah, ternyata setelah perjalanan tidak. Saya tidak tahu persis ini apakah yang menipu ibunya ataukah ibunya ditipu orang lain. Saya berhusnuzon, bukan ibunya yang menipu, tapi ibunya tertipu orang lain, sehingga kenapa lari? Karena mungkin segan, malu terhadap anaknya gitu, sehingga setiap Mas Sulis tahu merasa berdosa dia, nggak sanggup dia ada lain. Kalaupun misalkan alternatif yang kedua misalkan tertipu, maka saya kira begini. Bisa saja mungkin karena ibu ini sudah lama sedang kepepet, nggak punya duit, nggak punya cara lain, akhirnya kemudian dengan cara seperti itu, saya kira Mas Yul juga mesti harus berbesar hati untuk menunjukkan jiwa besar. Mungkin ibu sedang terdesak, mungkin ibu sedang hilaf, sudahlah, ikhlaskan misalkan seperti ini, buka dengan cara yang lebih baru lagi. Mudah-mudahan dengan cara semacam ini akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi Mas Yul di masa yang datang gitu. Daripada sebab apa? Apapun dia adalah ibu kita. Kita boleh membenci, kita boleh apa? Tapi ada 3 jasa besar yang diberikan oleh ibu kita yang tidak bisa dibalas oleh yang lain. Apa? Ibu kita yang mengandung 9 bulan. Yang kedua, ibu kita melahirkan, nggak ada orang bisa mewakili ini. Ibu ketiga adalah menyusui. Laki-laki manapun tidak bisa melakukan 3 hal ini. Karena itulah begitu besarnya seorang anak diminta berbakti pada orang tua, terutama ibunya, salah satunya pada aspek ini kata Nabi SAW. Ya. Nah, Mas Sulis, yang jadi pertanyaan dari saya adalah ya ini ya oke, memang ibu kandung gitu ya. Tapi udah berbelasan tahun nggak datang, tiba-tiba nawarin kerjaan, Mas Sulis kok bisa segitu terlenanya? Emang ada apa ya? Karena dia ibu saya minta uang warisan dari saya kasih. Oh berarti Mas Sulis dapat sebenarnya warisan? Iya, Oke. Saya kasih. Untuk melamar pegawai negeri. Oh jadi di situ karena mohon maaf, ibunya bilang harus bayar gitu dari masuk pegawai negeri. Mas Sulis percaya itu? Percaya, karena kan ibu kandung saya sendiri. Ya Allah. Jadi berartinya dia sudah ngambil uang warisan itu, tapi ternyata Mas Sulis kerjanya hanya mengutin sampah seperti dan itu. saya potong Mas, uang tadi itu satu-satunya. Maksudnya begini, kan ayahnya sudah meninggal, dapat warisan, pembagian warisan tadi itu meninggal. Itu nanti harus dibagi. Ibunya, istri berarti ibu dari Mas Sulis ini berapa bagian dia? Mas Sulis berapa bagiannya? Saudari Mas Sulis yang perempuan berapa bagiannya? Nanti ada jelaskan. Mas Sulis misalkan saudara perempuannya mendapatkan separuh dari Mas Sulis, maka ibunya dia mendapatkan bagian 1/8 dari itu. Jadi artinya sebenarnya ibunya yang punya hak di situ. masih ya? punya hak gitu loh. Jadi itu mesti harus dipahami di sana. Nah, tetapi ala kulli hal memang ini perlu diklarifikasi dan saran saya tadi memaafkan tadi itu. Ya. Baik, artinya sebenarnya kalau secara syariat ibunya dapat ya? Dapat, masih ada. Cuma yang kita harus cari tahu adalah itu haknya dia atau dia ngambil hak orang lain. Iya. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan itu Pak Ustadz, Mas Sulis, sebenarnya kita udah menghubungi keberadaan ibunya Mas Sulis. Dia bersedia juga hadir ke sini. Kita coba bertabayun sama beliau. Iya, betul ya. Benar atau tidaknya semua dugaan, karena kan ketika kita salah sangka artinya kita juga ada Betul dosa ya. di situ. Justru kita menyimpan dosa, maka kita perlu juga. Kita coba clearin ini semua. Mas Sulis nggak apa-apa ibunya saya hadirkan ke sini ya. Karena dia sudah di sini memang. Apa ya, kita coba selesaikan masalah Mas Sulis ya. Baik, boleh. Baik, Ibu terima kasih sudah bersedia kami hadirkan di Tawakal. Ibu boleh dilihat lagi di sebelah Ibu, apakah benar ini anaknya Ibu? Iya. Benar ya.
Gini Bu, Mas Sulis datang ke sini, dia berkeluh kesah karena dia merasa ditipu sama ibu kandungnya sendiri. Yang tentu adalah ibu. Maaf, ibu namanya siapa? Saya boleh ganti nama? Enggak. Iya, ganti pakai nama samaran ya. Jadi Ibu Susi boleh? Iya. Oke. Ibu Susi, benar apa yang dikatakan anaknya Ibu Susi. Kalau Ibu Susi mengambil semua uang warisannya untuk di daftar PNS, seperti itu betul? Maafkan ibu, nak. Gampang ibu itu, ibu minta maaf sama saya. Ibu tidak merawat saya dari kecil, Bu. Mas Sulis tahan dulu ya, karena kan kita ingin tahu jawaban ibu kenapa dia ngambil uang itu. Ya, silakan Bu Adit. Saya tidak berniat menipu, tapi saya terlilit utang, Mas. Dan bunganya membengkak, sampai akhirnya saya sudah diancam akan dibunuh kalau tidak dilunasi. Emang ibu hutang sama siapa? Bohong Mas, itu ngarang-ngarang ibu saya aja Mas. Enggak, gini Mas. Nggak ada. Ya, Itu yang mana? Mas Sulis sebentar ya, kita coba cari tahu informasi dulu sebentar ya. Biarkan kasih kesempatan ibunya ngomong. Banyak cerita Mas, ibu saya begini. Ya nggak apa-apa, kita dengerin dulu ya. Silakan. Jadi saya ada sakit sebelumnya. Saya sakit mata dan butuh biaya untuk operasi. Dan saya tidak punya uang, akhirnya saya pinjam. Sama perorangan? Iya, perorangan, tapi ada bunganya. Dan bunganya melilit terus. Dan akhirnya maafkan ibu. Tidak ada maksud ibu untuk menipu. Terus selama ini ibu kemana? Hah? Kemana ibu? Mas boleh emosinya boleh ditahan ya. Kita ngerti Mas emosi, Mas nggak suka, Mas benci sama ibu yang nggak ngerawat Mas dari kecil. Tapi bukan begini. Memperlakukan ibu tidak seperti ini. Saya mohon di acara ini Mas lebih ini lagi ya. Jadi begini Mas Sulis ya, tolong ditahan. Nabi pernah menyampaikan begini. Jadi ada kisah nih, saya kira ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ada kisah seseorang yang kemudian dilahirkan oleh seorang ibu. Setelah melahirkan, ibu ini kemudian kehilangan akal. Berarti maknanya maaf, tidak waras berarti gila. Singkat cerita, kemudian anak ini diasuh tumbuh dewasa dan kelak di kemudian hari menjadi orang sukses. Dan ternyata kemudian dia mengambil ibunya tadi yang sudah dalam keadaan tidak waras tadi itu sakit tadi, kemudian dibawa. Kemudian orang-orang bertanya, wahai orang hebat, untuk apa Anda merawat ibu Anda? Toh Anda sejak lahir Anda tidak pernah merasakan air susu ibu sekalipun. Tidak merasakan perawatan, dan apalagi sekarang kemudian Anda bawa kemana-mana untuk membahagiakan. Kemudian apa jawaban orang hebat ini? Orang hebat sekali ini. Apa dia bilang? Saya boleh tidak mendapatkan apa-apa dari ibu saya tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada satu yang tidak bisa diwakili orang lain, dari dialah saya dikandungnya dan dari dialah melahirkan. Jasa ibu saya ada dua, yaitu mengandung dan melahirkanku, maka inilah saat terbaikku untuk membalas pada dia. Maka kemudian apa yang terjadi? Orang semua mengapresiasi pada dia, dikala biasanya orang lain ketika dalam posisi punya jabatan luar biasa, posisi orang hebat, biasanya malu melihat ibunya dalam keadaan, apalagi mohon maaf gila seperti tadi itu. Tapi ini adalah menunjukkan. Lah, sekarang kita kembalikan pada gini. Kan begini, ada hadis Nabi yang mengatakan kita boleh membenci pada ibu kita, boleh apapun, tapi yang satu hal yang tidak dibolehkan oleh Nabi adalah kita membentak dengan ucapan kasar kepada ibu kita. Apa kata Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23-24? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu untuk menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dan apabila ibu bapakmu sudah usia lanjut, maka hendaklah engkau penuh dengan kaulan kariman, ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membimbing semacam ini? Sebab Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Boleh bahkan orang tua kita mungkin amat sangat hina sekalipun, tapi ketika orang tua kita tidak meridhoi atas langkah kita, inilah yang menjadi penghalang pintu-pintu kesuksesan, menjadi penghalang berkah Allah Subhanahu wa taala.
saya terus terang saja saya ikut bersedih, saya juga merasakan prihatin, misalkan Mas Suli dari kecil tidak mendapatkan, tapi kami kan tidak tahu apa yang menjadi penyebab di antara mereka dengan berdua, atau karena ada kasus almarhum ayahnya mungkin nggak sempat atau titip kan, wallahu alam, tapi kita berhusnuzon dalam konteks kebaikan, itu yang saya menyela Mas Farid. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, Ibu selama ini kemana? Meninggalkan Mas Sulis ke keluarga almarhum. Ibu kemana? Jadi saya ingin menyelamatkan anak saya, Mas. Setelah papanya sulit meninggal, saya masih tinggal satu rumah sama keluarga. Tapi saya dicerca di situ, disiksa sama adik dari bapaknya Sulis, yang numpang gratis lah, yang segala macam. Akhirnya dengan keadaan saya yang tidak punya pekerjaan, saya memilih untuk menjadi TKW. Saya tinggalkan Sulis biar dia selamat dengan neneknya. Ternyata setelah menjadi TKW itu, saya malah ditipu. Saya disiksa juga, sampai mata saya akhirnya sakit dan harus dioperasi. Jadi butuh uang. Iya, tidak ada niat saya untuk meninggalkan anak saya. Tetapi untuk keselamatan dia dengan keadaan saya waktu itu, lebih baik saya pergi. Dengan satu niat saya mencari pekerjaan untuk bisa merubah nasib. Tapi ternyata keberuntungan belum ada di pihak saya. Makanya akhirnya saya berhutang. Dan disitulah saya akhirnya menipu anak saya karena saya terlilit utang, Mas. Bu, keluar Bu! Jangan ngumpet lo Bu! Mas, apa-apaan Mas? Lepasin saya Mas! Ibu udah 1 minggu janji-janji kepada saya mau bayar. Kapan Ibu mau bayar? Iya tapi Mas, saya belum punya uang minggu ini Mas. Tolong Mas sabar ya Mas, saya mau minta uang dulu sama anak saya Mas. Saya belum bisa bayar utang Mas, tolong saya Mas. Saya kasih 1 minggu Ibu. Kalau seandainya Ibu tidak bayar utang, keluarga Ibu saya habis. Mas, jangan diapa-apain Mas. Mas jangan apa-apain anak saya. Jangan apa-apain keluarga saya ya Mas. Mas tolong Mas, jangan apa-apain keluarga saya. Minggu depan kita Iya saya bayar. Ya Allah, dari mana saya dapat uang buat bayar utang ya Allah Gusti. Maafkan ibu nak. Maafkan ibu anak. Maafkan ibu. Pak Ustadz, Iya. dari kasus ini, betapa pentingnya kita bertabayun, betapa pentingnya Betul, kita tidak betul. seuzon sama orang. Iya. Ini benang merahnya apa yang bisa disampaikan ke Iya, pemirsa? benar merahnya para pemirsa sekalian. Saya mohon maaf emosi saya muncul kalau sudah menyebut kata ibu, karena inilah yang paling dijunjung tinggi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berikan pada ibu. Makanya kenapa salah seorang sahabat ketika bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa orang yang paling harus aku berbuat baikan? Nabi SAW mengatakan ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menyebut lagi ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Allah, Nabi menyebut ibu 3 kali. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Baru summa abaka, kemudian bapakmu. Kemudian ini dicarikan logika mengapa Rasul menyebut 3 kali. Ternyata ada logika untuk membenarkannya, karena ada 3 tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang wanita. Yang pertama mengandungnya, ini adalah taruhan nyawa, kemana-mana kita dibawa dalam kandungan, nggak pernah ditinggalkan. Yang kedua adalah melahirkan adalah taruhan nyawa, tidak ada orang bisa, kita tahu persis bagaimana perjuangan berat. Yang ketiga adalah menyusui, ketika kita dalam keadaan bayi, ibu kita nyaris tidak pernah tidur, kapan saja ketika anak kecil itu membutuhkan maka dia akan bangun, ayahnya bisa tidurnya tapi ibu tidak bisa. Lah, jadi konteks inilah, jadi kendati pun sudah terlewatkan lah. Saya berbahagia sekali menyaksikan Mas Sulis jadi setelah tabayun dari sini. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi pembuka pintu rahmat dan keberkahan Mas Sulis dan kita semua para pemirsa yang menyaksikan. Maka ketika ada ibu kita masih hidup, maka kata Nabi, inilah sesungguhnya pusaka wasiat terbesar karena didasarkan. Makanya adalah salah seorang ulama besar dari Mesir yang menyampaikan ketika muridnya ke rumah kepada beliau, wahai guru ulamaku, doakan aku
agar Allah muliakan, Allah berikan sosial. Kemudian sang guru yang ulama besar tadi bertanya, doaku tidak ijabah untukmu. Adakah ibuku masih ada? Pulanglah dan temuilah ibumu lebih ijabah doanya daripada aku. Ini seorang ulama besar ini. Jadi karena inilah pentingnya berbuat baik kepada ibu bapak kita, dan inilah bagian dari kata Nabi, birru abakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, terutama pada ibumu, niscaya nanti kelak anak-anakmu juga insya Allah akan berbuat baik kepadamu. Lah kita menyaksikan para pemirsa, luar biasa, kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua bagaimana tetap berbuat baik dan berhusnuzon kepada ibu kita dalam keadaan apapun keadaan dia. Sulit ada yang sampaikan ke ibu. Sehat-sehat aja. Maafin ibu ya, yang udah menipu kamu. Ibu terpaksa melakukan. Maafin ibu, maafin ibu. Ibu sehat. Iya. Maafin, sudah memaafkan ibu ya. Makasih ya. Mas Sulis, asal tahu aja, kemarin kru nemuin ibu, mohon maaf, bajunya tidak seperti ini. Tinggal lama Sulis aja. Bajunya lusuh, Mas. Jadi teman-teman bisa berhasil menemukan ini baju dari tim kita. Coba Mas Sulis bisa bayangkan. Sebenarnya ibunya Mas Sulis juga sedang kesusahan. Biar bagaimanapun baik buruk, seorang ibu ya tetap ibu. Coba lihat baik-baik muka ibu. Mas Sulis memaafkan. Ini saya kira para kru ini juga tugas mulia ini, mengumpulkan dua hamba Allah, ibu dan anak yang terpisah, yang sebelumnya sempat terjadi silang pemahaman dan dugaan, dan ternyata ini adalah bagian dari Allah kasih sayangnya, Allah pertemukan pada pagi hari ini. Lah, saya ingin sedikit Mas Farid ya, memberikan kisah. Banyak kisah orang-orang hebat dan sukses itu satu, karena begitu luar biasanya memuliakan orang tuanya, terutama pada ibunya. Jadi karena inilah tugas terpenting pada kita, bagaimana memuliakan pada ibu. Makanya ada salah satu ungkapan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ada orang menyebut hadis, tetapi tidak ada hadis, tapi ini adalah qaul hikam, ucapan yang bijak. Jadi surga ada di bawah telapak kaki. Maksudnya adalah apakah ada di bawah telapak? Bukan itu maksudnya, tapi tingkat keberbaktian kepada seorang anak, kepada seorang ibunya. Kendati pun mohon maaf, ibu kita mungkin secara rupawan mungkin rusak, mungkin nggak ada apa pendek kata, mungkin lusuh dan seterusnya, tapi dia tetap orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak ayat Al-Quran, tadi yang saya baca dalam surat Al-Isra ayat 23 itu mensejajarkan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 4 kewajiban yang kalau dikerjakan pertama, yang kedua mesti dikerjakan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang mendirikan sholat sekaligus kalau ada kemampuan mengerjakan zakat, nggak boleh salah satu diingkarinya. Atiullah wa atur Rasul, taatilah Allah dan Rasulnya, nggak boleh salah satunya. Taat kepada Allah bersifat mutlak, taat kepada Rasul juga bersifat mutlak. Yang kedua, yang ketiga ini yang tidak saya menjelaskan, yaitu hendaklah anibudullah, hendaklah engkau menyembah pada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalimatnya indah sekali. Jadi mananya apa? Orang menyembah pada Allah, orang beribadah pada Allah luar biasa, tetapi kalau dia sering menyakiti orang tua, maka kata Allah, Allah tidak menganggapnya itu sebagai bagian dari pengabdian Allah. Jadi inilah kedudukan yang sangat mulia sekali. Tapi di balik itu semuanya adalah ini akan melahirkan keberkahan dalam kehidupan seorang anak. Mari kita saling memuliakan, saling menghormati pada ibu bapak kita. Lah salah satu pada pagi hari ini bisa pemirsa mendapatkan inspirasi dan pelajaran dari kita Mas Sulis. Mas Sulis telah membuka kunci kecil ini, kunci ini akan sudah terbuka, dan mudah-mudahan inilah yang akan melapangkan rezeki dan memudahkan pada dua hamba Allah yang pada pagi hari ini para pemirsa saksikan bersama. Dan tentu kita semuanya, keluarga kita semua Mas Farid. Amin insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Farid. Farid. Penjelasannya buat Mas Sulis sama Ibu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik. Terima kasih. Ya, sama-sama dengan senang hati. Sama-sama Bu, sama-sama Mas Sulis. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.